Businessman Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Ada artikel di sebuah harian terkemuka bahwa untuk mendaftarkan usaha kuliner di OSS, Online Single Submission atau perizinan satu pintu, pengusaha kuliner harus memiliki sertifikat halal dulu. Apa komentar Anda mengenai hal ini? 6339160. Kalau opini saya justru sebaliknya, yang harus dibantu itu pengusaha ya. Kenapa tidak logikanya dibalik daftar dulu, setelah itu dibantulah untuk dapat sertifikat halal. Demikian, terima kasih. Ya, saya kira saya tidak setuju dengan opsi yang tadi diutarakan ya, yang diuraikan tadi. Karena selama ini berjalan kan ada beberapa jenis makanan yang tidak memenuhi standar halal ya, menurut mayoritas penduduk ya. Jadi seperti Chinese food kan kadang-kadang ada kandungan apa gitu loh. Ataupun minuman-minuman orang luar ya, di restoran luar yang kadang-kadang menggunakan wine atau ini yang mungkin tidak sesuai dengan standar halal. Jadi saya kira perlu diteliti lah, ini keputusan single submission satu pintu ini untuk tujuan yang mana gitu loh, untuk penduduk mayoritas atau secara keseluruhan, secara integral. Jadi ini kalau memang secara keseluruhan, berarti nasib dari Chinese food dan restoran-restoran lainnya yang menggunakan kandung yang tidak halal akan ditutup. Nah, bagaimana nasib karyawan-karyawan mereka yang ditutup? Apa harus fusi dengan restoran yang halal? Ini perlu dikaji. Jadi menambah masalah-masalah lagi, pandeminya belum kelar. Sementara upaya-upaya yang diterapkan untuk menerapkan halal ini saya kira belum tepat dan mungkin tidak tepat ya, karena dari dulu kan berjalan sesuai dengan aturan. Sebagian senang yang halal, sebagian juga seperti China food kan sudah berjalan lama gitu loh. Saya kira demikian. Menurut saya tidak setuju dengan aturan ini, karena bagaimana dengan restoran atau usaha kuliner yang memang menyediakan makanan tidak halal. Kan kita tahu misalnya Chinese food atau makanan-makanan dari Tapanuli Utara, Lapo memang tidak halal. Jadi apakah terus tidak bisa didaftarkan seperti itu? Terima kasih. Satu, berita ini harus dikonfirmasi dulu apa benar. Kalau benar, saya kira negara kita sudah bergeser ya, bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi ya ini ya, berkotak-kotak. Ini tadi yang Bapak sebelumnya juga tanya itu sangat relevan. Bagaimana dengan manusia yang beda? Apakah nggak boleh bisnis? Apakah mau diterapkan lebih mahal? Atau segala macam? Ini harus clear. Kita nggak bisa memonopoli hak bicara bahwa negara ini cuma satu pihak. Harus clear itu. Ini sangat prinsip. Kalau kita berlanjut terus berjualan agama, ya bubar ini. Itu ya segmennya kalau berdasarkan agamanya, kalau emang bukan non muslim ya nggak apa-apa lah, walaupun nggak halal. Tapi yang saya mau tambahin nih, yang kedua nih, kalau bisa semua restoran bagian makanan itu juga dipiatin. Terus yang tanya kadang-kadang restoran itu makanannya udah yang enak, apa kecoanya masih dikasih ke pelanggan. Ini yang lebih penting, karena kesehatan itu penting. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau ada restoran yang nggak kasih makanan juga nggak enak atau ada coba atau apa itu, tolong dikasih pendidikan atau gimana gitu. Jadi nggak merugikan konsumen, itu aja Pak. Iya, menurut saya cuman gak semua pengusaha kuliner emang mau halal ya. Kan ada juga yang mau jualan barang yang bukan untuk muslim, untuk non muslim punya. Itu kan otomatis kalau seperti itu dipaksa, jadi harus ada halal. Itu pertama. Yang kedua, aneh juga nih, tadi bilang kan itu kan soal mau mengurus di OSS satu pintu. Satu pintu, tapi kalau kita disuruh dua pintu, disuruh ke halal dulu baru ke pintu satunya lagi, gimana? Bingung juga ya, apa ya artinya satu pintu. Jadi itu dua-duanya harus dikoreksi harusnya. Terima kasih. Ya, untuk sertifikat halal kuliner rasanya perlu ditinjau ulang bagaimana kalau misalnya menjual kuliner yang non halal. Itu aja pendapat dari saya. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya pendaftarannya diwajibkan harus halal dulu itu mengada-ngada ya. Jadi kalau ada lembaga sertifikasi halal yang ingin mengekspansi kehalalan, seharusnya
Caranya adalah dengan mensosialisasikan melalui asosiasi-asosiasi masyarakat tentang kuliner-kuliner UMKM ini begitu. Tidak justru mewajibkan. Jadi ini merumitkan ide-ide kreatif kuliner masyarakat untuk jadi usaha yang lebih besar, tapi terjegal dengan sertifikasi yang rumit gitu. Jadi harusnya siapapun lah lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal ini sifatnya proaktif. Lembaga itu yang proaktif, jangan justru ditunggu masyarakat ketika mau membuat perusahaan atau mendaftarkan baru dijegal di situ. Seperti itu. Terima kasih. Saya mau nanya, apa itu ngomong bagaimana kalau tidak halal? Yang berat negara Pancasila. Kalau dia mau kalau halal, bahasa halal bagaimana? Diri diri apa ekonomi didukung bersama, bukan di. Thank you. Kalau makanan sih sebenarnya lihat segmennya yang non muslim ya, yang Kristen, Hindu, Buddha sih sebenarnya nggak mesti halal ya, boleh makan yang nggak halal kan. Tapi yang saya bingung itu sampai kulkas ditempelin TV halal, itu kan elektronik ya, kulkas, TV segala macam. Ya kayak gitu itu sebaiknya jangan terlalu istilahnya overdosis gitu. Kalau masalah makanan ya lihat segmennya gitu aja, jadi lebih baik gitu, lebih justice gitu ya gitu. Terima kasih. Akan aja masyarakat yang menilai ya. Saya beritahu bahwa sertifikasi halal ini adalah bisnis triliunan. Ini adalah jadi kita boleh tanya lah, biaya sertifikasi halal itu berapa? Untuk UMKM berapa? Untuk company skala medium berapa? Untuk company yang skala besar seperti Generator Company itu berapa? Jadi ini bisnis triliunan ya. Di bisnis ini diekspor. Ini adalah BUI bisnis yang paling menguntungkan. Jadi bisnis ini seperti bisnis yang lain ya, mereka mau expansion, mereka tadi besar. Nah, beginilah cara jadinya. Ya itu dia masyarakat yang menilai lah, tahu sama tahu. Ya, terima kasih. Menurut saya aturan itu kalau betul terjadi merupakan aturan yang sangat diskriminatif. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, ada keadilan sosial. Kalau yang diizinkan kelak adalah yang halal, bagaimana nasib kawan-kawan, saudara-saudara yang memang senang makan daging babi dan sebagainya? Ini kan tidak fair. Ini negara bukan milik orang Muslim. Ini Indonesia. Jadi tidak boleh ada peraturan yang diskriminatif. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih, saya masih agak bingung ya dengan peraturannya. Yang atau juga sih mungkin peraturan jelasnya juga saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kulinernya memang kuliner tidak halal, masa harus dapetin sertifikat halal, kan nggak mungkin ya. Dan kayaknya juga kalau menurut saya sih sebaiknya kalau sertifikat halal itu jangan diwajibkan. Nah, itu merupakan opsi yang pastinya akan memberikan keuntungan sendiri juga buat pengusaha yang berhasil mendapatkan sertifikat itu, karena kan pangsa pasarnya akan lebih besar, lebih banyak gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah diwajibin aja, tapi ya di opsi. Tapi juga kayaknya banyak sih yang mau mendaftarkan kalau misalnya sertifikasi halalnya itu gratis dan cepat. Terima kasih. Menurut saya itu agak berlebihan ya. Kalau kita ikut OSS di bidang usaha kuliner, tetapi harus ada sertifikat halalnya. Karena apa? Karena di negara kita kan pedagang itu bukan hanya pedagang yang beragama Islam saja, tapi ada juga yang beragama lain. Dan makanannya pun belum tentu makanan yang semuanya diperbolehkan oleh yang beragama tertentu seperti agama Islam. Misalnya daging babi gitu misalnya ya. Ini kan negara yang multi agama. Jadi kalau bisa ya tidak semuanya diharuskan memakai sertifikat halal. Itu kan khusus bagi yang muslim. Lagi pula nggak semua pedagang muslim itu punya sertifikat halal, karena itu kan membayar administrasinya itu kan cukup harganya cukup mahal. Saya pikir kemungkinan seperti itu, dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Saya pikir kalau mendaftar kemungkinan yang mendaftar saja. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya hanya faktor bisnis saja di balik inilah gitu, problem ada sih. Seperti dikatakan Bapak sebelumnya, ini kan negara kita ini kan
negara maju, oke, yang bernegara agamanya gitu ya, yang nggak bisa bertumpu pada satu keyakinan aja yang harus mengikuti hukumnya. Ya, kalau menurut saya kan Indonesia ini sama Presiden Jokowi kan sedang digencarkan sistem satu pintu untuk perizinan, tidak dipersulit, justru disederhanakan. Jadi kalau OSS, online single submission perizinan satu pintu ini kemudian mulai dengan harus ada sertifikat halal, nanti menyusul apa lagi, bedanya dengan segala birokrasi yang ada sebelumnya. Menurut saya, lagi pula kita kan tahu bahwa orang usaha kuliner kan nggak semuanya kuliner halal, itu kenyataan. Jadi kenapa harus dipaksakan harus ada sertifikat halal? Ini nggak betul menurut saya. Ya, saya pikir kalau sertifikat halal itu sebelum diberlakukan, kita harus berlakukan dulu potong tangan buat koruptor. Jadi pertama-tama itu harus berlaku dulu peraturan potong tangan buat koruptor dan pencuri, baru berlaku sertifikat halal gitu loh. Itu aja komentar saya. Makasih. Kalau mau sertifikat halal, itu koruptor tangan dipotong dulu baru melakukan itu. Terima kasih. Ya, Indonesia kan banyak ininya ragam budaya ya dan background agamanya ya. Jadi saya rasa sih itu kurang tepat ya. Nggak mungkin kan kita asal nasi campur itu bisa dapat sertifikat halal gitu, dan di kota yang setara, kota Manado, kota apa banyak restoran yang di sana kan mayoritas kebetulan bukan Islam gitu loh. Ya saya rasa sih kurang tepat ya itu ya. Masih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.